setiap orang yang dengerin lagu Bilqis ini akan menemukan soundtracknya sendiri. Jadi ini kejadian ada teman-teman yang mau cover karena suka lagunya, terus dia tuh ngomel-ngomel, Kak, susah banget sih ini lagu gitu. Nggak, tiba-tiba tuh dia kayak suka di injury time ini misalnya udah hamin 1 jam, gue ganti baju ya, sedangkan aku udah nyiapin baju yang dia siapin dari awal kan. Gimana? Halo, selamat datang di podcast kamu Kisi FM Ada Tamu. Dan kali ini bersama gue Noverina. Dan sebelum kita mulai podcast kamu, gue mau informasiin kalau podcast kamu juga bisa didengarkan on air di setiap hari Selasa dan Jumat di program Kisi Sound Flash di jam 11 siang. Nah, di podcast kamu hari ini di Kisi FM Ada Tamu, dan tentunya sudah ada tamu yang datang. Dan please welcome Bilqis. Yes, kita kenalan dulu. Ada Kak Maulin sebagai vokalis dan juga Kak Helvi basis, betul ya? Yes, betul. Yes, betul. Jadi kita sudah kedatangan Bilqis. Nah, tapi ini paling basic, tapi emang penasaran kenapa Bilqis? Karena ini kan kalau misalnya di announce di panggung kayaknya kayak nama orang gitu kan ya. Ya pasti kayak kenapa Bilqis? Iya lagi. Iya gitu. Apa kayak cium manja gitu. Kenapa Bilqis? Nama Bilqis. Siapa? Kenapa? Jadi itu awalnya namanya Bilqis malah. Oke. Pakai Q malah ya. Pakai Q. Tapi itu jadi kayak namanya anak artis yang di sebelah gitu kan. Jadi biar nggak dikira anak artis yang itu, ya udah kita ganti aja namanya, pengucapannya sama, spellingnya sama, tapi tulisannya beda. Tulisannya beda. Nah, ya, ini tulisannya berarti Bilqis cium gitu ya? Iya. Oh, oke. Jadi kayak tapi kayak terinspirasinya dari kenapa gitu? Kenapa Bilqis? Kenapa nggak kayak Duokis atau Tukis? karena awalnya Bilqis tadi. Karena nama awalnya memang udah Bilqis. Jadi kita mau rebranding Biar lebih ngeband aja gitu. Kalau itu kan kayak nama-nama Arab ya. Gitu ya kan. Iya, jadi ya udah biar lebih muda aja gitu kelihatannya. Iya. Oke. Biar lucu aja. Tapi penasaran kalau pas manggung itu pernah dikira kayak mungkin Kamolin dan dikira namanya Bilqis gak sih? Iya benar, baru kemarin di kayak mungkin kayak Malik Crazy kan? Mbak Bilqis kan. Iya, jadi dipanggil Mbak Bilqis. Iya aja deh. Mbak Bilqis habis perform ya. Iya. Dikirain namanya Bilqis. Kayak ini aja kayak Malik The Essentials gitu kan. Tapi nggak ada yang namanya Malik. Nah, di sini juga di Bilqis gak ada yang namanya Bilqis. Gak ada. Ya semoga rezekinya sama. Oke, tapi BTW kalian nih dress code-nya sama. Kalian bikin grup yang gak ada akunnya ya? Aku beda sendiri. Iya, gimana dong? Pasti bukan anak komplek ya. Oke, BTW Kak Maulin, Kak Helvi berarti kenalnya udah lama, betul? Ya, kalau kenal udah cukup lama. Berapa tahun? Puluhan? 2020 ya kita kenal. Oke. Iya, awal 2020-an. 2020 itu kan pas Covid berarti? Apa? Pas Covid. Iya, pas Covid benar. Ketemunya dari mana? Maksudnya kenal dari mana? Sebelum Covid sih sebenarnya kita udah kenal, cuman untuk band yang seriusnya kita tuh tahun 2021. 2021. Oke, berarti si Bilqis ini dari 2021. Band yang format nama bandnya Bilqis yang BILLKISS formatnya 2021. Oh, tapi sebelum itu dari tahun berapa berarti? Sebelum si Sebenarnya sebelum itu band teman-teman SMA sih. Oh, oke. Berarti awalnya itu adalah band-band SMA. Iya, itu jauh sebelum aku masuk. Oh, satu SMA. Beda. Oh, beda. Oke. Iya, jadi dari 2021 itu Bilqis yang baru plus aku masuk. Oke. Iya. Masuk ke Helvi. Iya. Diajak sama Kak Maulin. Bukan sih. Sama teman-teman yang lain. Bukan. Kita nggak kenal awalnya. Oh iya. Jadi Bilqis itu kan sebetulnya di awal yang Bilqis BILQS ini ramean, Kak. Oke. Jadi bertujuh. Wah, bertujuh. Oke. Jadi sekarang tinggal berdua itu sebenarnya kecelakaan aja karena awalnya personelnya banyak gitu. Yang tersisa ini kita berdua gitu. Nah, ini menarik kan? Berarti sebelumnya bergrup terus tiba-tiba berdua. Iya. Itu kenapa bisa seperti itu? Nggak tiba-tiba sih, jadi kayak kita dari bertujuh itu ngumpulin jadwal untuk latihan aja tuh susah karena yang lain ada yang kerja, ada yang apa segala macam. Terus akhirnya kita bertiga dan bertiga juga kayak jadwal susah banget. Jadi yang satu istilahnya kayak resign ya, mengundurkan diri. Jadi ya udah kita berdua, tapi jalannya tuh lebih cepet. Jadi album aja udah beres gitu kan. Berarti sebelum berdua ini sebelumnya kayak dari 7 terus 3 terus terus berdua. Lama-lama Ya itu kecelakaan ya kan.
Makanya kemarin tuh kita sempet ngobrol, lu jangan tinggalin gue ya. Kalau tinggalin gue ntar kita bubar yang ada gitu. Udah tinggal solo ya? Iya solo. Iya, gitu. Gitu berarti udah tinggal berdua. Nah, Iya. tapi kayak berarti kayak aduh lu sama gua aja gitu. Kayak gitu enggak sih? Apa gimana? Enggak sih, nggak ada kayak gitu. Jadi kita ya sama-sama aja. Kita nggak ada yang ngerasa lu punya gua ya. Tapi dia kan ada beberapa band gitu kan. Ya udah terserah. Jadi nggak yang ngerasa memiliki, tapi kita punya visi misi yang sama. Kita mau berkarya dengan jujur, dengan ya udah kita berdua gitu. Oke. Udah kita jalan. Kita jalan aja. Tapi dari 2020 berarti sampai 2025 ini kalian maksudnya kayak terbilang bisa langsung deket gak? Bisa langsung nge-klop gak gitu? Nah, itu justru karena kita Apa setiap tuh? hari sering berantem. Sering berantem? Iya, berantem tiap hari kita tuh teman berantem. Jadi itu yang bikin kita jadi makin dekat gitu aja. Beneran berantem ini bercanda atau? Beneran Kayak Lu jangan juga gitu sih dong gini. gitu. Iya beneran. Beneran. Jadi iya. kita tuh nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi kita ya udah saling jujur aja. Nggak ada yang Di belakang ngomongin berdua. Iya. Jadi ada hal yang nggak suka dari Kamolin, nggak suka. Pi kok ini gini? Diomongin di awal gitu di depan. Jadi yang benar-benar kita nggak ngomongin satu sama lain di belakang. Biar jalannya tuh tetap aman-aman aja gitu Kak. Gitu. Unik-unik soalnya biasanya cewek kan kayak masih tetap nahan ya. Iya. Ini Nggak bisa. Bisa. Bahkan dua-duanya gitu yang punya sifat kayak gitu dua-duanya lagi ya. Dua-duanya. Oke, makanya kita cocok. Mungkin karena sebelumnya personil keluar itu karena nggak kuat sama omongan kita mungkin kan. bener. Berarti dia tidak kuat mental. Gitu. Oke, berarti apa namanya tiba-tiba jadi berdua karena bahkan ini juga menarik bahwa sebelumnya berantem gitu ya. Nah, terus bondingnya gimana? Nah, irisan yang bikin kayak kayaknya gue klop juga deh sama lo gitu. Nah, Iya. kita berdua ini termasuk tipikal orang yang abis ngeluarin amarah, misalnya unek-unek, udah biasa lagi. Kayak saudara gitu jatuhnya. Jadi kayak adik kakak atau ada teman lah ya, teman dekat. Ya kalau udah ngungkapin ya udah. Udah biasa lagi. Nggak ada dendam, yang pasti sih lebih enak kan kayak gitu kan. Iya. Tapi ada nggak pernah kayak lagi dikasih atau kayak lagi dia ngungkapin gitu terus kayak apaan sih gitu? Iya, Sering. Oh, sering. Dan itu langsung di situ juga. Iya, kadang aku marah, saya dia. Biasanya karena apa sih? Karena hal apa sih biasanya? Wah, paling simpel. Kok terakhir aja kostum. Kostum. Kostum besok kita pakai baju warna apa? Cewek banget ya, grouping banget tuh sebenarnya ya. Yaudah warna biru. Nggak, tiba-tiba tuh dia kayak suka di injury time ini misalnya. Udah hamin 1 jam. Gue ganti baju ya, sedangkan aku udah nyiapin baju yang dia siapin dari awal kan. Gimana? Jadi kayak gitu-gitu. Masuk masalah. Masih masuk masalah. Iya, jadi memang berantemnya masalah teknis aja, bukan gimana-gimana. Oh, tapi kalau kayak kelakuan gitu nggak ada. Nggak ada. Oh, jangan kayak gitu dong gitu. Oh, enggak sih. Aman. Oh, itu so far aman berarti. Berarti lebih ke perbedaan teknis. Oke, dan Bilkis ini baru aja ngeluarin album, betul ya? Iya. Betul. Album, dan ini berarti album pertama Bilkis. Album pertama. Album pertama dan nama albumnya adalah Cerita Pertama. Iya, betul. Nah, tapi ditulisnya itu adalah cerita Tagar 1. Why? Kenapa nggak cerita pertama gitu? Nah, orang nanya Tagar. sih sebenarnya. Iya. Kan mau bikin penasaran gitu. Iya, biar ditanya kayak gini Kak. Kalau cerita pertama doang kan ya udah cerita pertama gitu. Itu sih biar jadi pembeda dari yang lain. Kalau cerita pertama biasa aja bisa jadi itu dikira novel atau film. Itu kan banyak. Jadi setelah aku cari tahu, kayaknya belum ada nih yang judul albumnya memang cerita pertama tapi pakai hashtag 1 gitu. Awalnya dari situ aja Kak. Oke. Nah, berarti bakal ada Tagar 2, Tagar 3 kan? Nah itu. Jadi kan nggak akan ada cerita selanjutnya kalau nggak ada cerita pertama. Jadi Yes. kita lagi produce juga proses album kedua ya. Oh, Udah doain yang benar-benar lancar. Jangan dibocorin dulu. Oh iya, Mau dimasukin nggak? boleh. Sensor aja. Iya. Oke, berarti cerita pertama itu sudah rilis di tanggal Bulan lalu. September ya berarti? Di bulan September 28 2025. September ya? 28 September. Udah hampir sebulan berarti. Udah hampir sebulan. Oke. Berarti di album cerita pertama itu isinya ada 9 lagu. 9 track. Kenapa ada alasan nggak kayak spesifik 9 gitu atau Karena ya jelas baru gitu? ada 9 jadi Baru ada 9 yang sudah direkam. udah direkam. Oke, dan kalau baca-baca ya itu fun fact-nya kan sebenarnya 6 lagunya
itu udah dirilis sebelum-sebelumnya. Iya, Iya, single. betul. Nah, itu berarti lagu tambahannya adalah 3 lagu ya kan? Iya, kan. 3 lagu 3 lagu di baru. cerita pertama itu. Iya. Dan baru dirilis. Nah, itu kenapa dia kayak nyusul bertiga itu? Oke. Nah, ini perjalanan dari 2001 ke 2025 ini yang akhirnya menyisakan kita berdua. Itu tuh bener-bener ibaratnya targetnya tuh mundur banget. Niatnya di 2021 itu ya udah kita rilis album. Oke. Tapi kok dari jadwal aja kan nggak ketemu. Akhirnya ya udah deh single dulu. Nah, pas kebetulan kita tinggal berdua di 6 single yang udah dirilis. Nah, 3 lagu yang tersisa itu malah kita proses produksinya cepet gitu. Jadi Oke. oke, kita wrap deh jadi album gitu. Oke. Jadi namanya itu ya. Iya. Tadi juga mention karena sama-sama sibuk. Kamu Maulin berarti sekarang sibuk apa? Aku masih kerja di perusahaan swasta sih. Oke. Yes. Berarti masih bekerja office hour? Office hour. Office hour. Iya, Kalau Kak Melvin sendiri Sama. office hour. Office hour juga. Office hour itu gimana berarti untuk kayak ketemu terus diskusi segala macam? Berarti Kita kayak kan- ada keterbatasan dong. Oh, nggak ada sih. Nggak Jadi ada? kita kan by WA juga bisa. Terus kadang dia suka ke rumah. Terus kayak kita ngambil job, misalnya ada job nyanyi, kita kalau bisa sih sore ke malam. Kalau nggak kalau weekend juga kita bisa ambil juga Iya, sih. weekend paling aman. Jadi paling aman. Oke. Terus kalau misalnya ada yang jobnya yang menurut kita worth it banget, kita cuti. Ambil cuti. Tapi dibolehin office apa namanya sama bos. Sejauh ini Cuti. masih aman. Sejauh ini masih aman. Masih aman. Kan kalau Tapi jujur-jujuran, Iya. jujur-jujuran kayak saya mau cuti mau tampil gitu. kan di kantor itu kan ada cuti tahunan kan. Yes. Ya udah terserah mau dipakai apa aja sih kalau Iya. aku. Kalau dia nggak tahu. Kalau aku karena kebetulan aku kan ngajar di sekolah swasta di Bogor. Oh, oke. Ngajar seni musik juga. Jadi kalau misalkan izinnya untuk perform ya relate sama yang aku kerjakan gitu loh, Kak. Jadi aman. Selama nggak ganggu jam ngajar. Gitu. Berarti sama-sama punya kesibukan, apalagi Kak Melvin nih melihat di Instagram ya, baru aja wisuda ya. Iya. Congratulations. Alhamdulillah. Ya, baru aja wisuda dan apalagi kebayang ya kayak sambil nyusun juga. Iya. Sambil nyusun terus berarti pas banget nyusun itu pas produce juga. Iya. Pas itu gimana Bang? Tidak overwhelming, burn out. Nah, justru balik lagi karena main musik ini hal yang aku suka. Jadi bener-bener main musik itu jadi tempat liburan aku. Oke. Liburan, hiburan. Jadi dari segala aktivitas di kerjaan itu bener-bener buat ngehibur aku. Jadi dengan selesainya album Bilkis cerita pertama ini, selesai juga perkuliahanku. Jadi semuanya alhamdulillah balance gitu loh, Kak. Aku bagi waktu antara ngerjain tesisku sebelumnya sama album itu bener-bener aku kejarin banget nih. Jadi bimbingan Bilkis, bimbingan Bilkis selesai. 2B. Iya. Bimbingan Bilkis. Bimbingan Bilkis gitu. Soalnya nggak kebayang ya kayak lagi karena kalau aku kayak harus fokus satu dulu gitu ya. Ini kayak menjalankan 2 project berarti kan Kak Melvin nih. Iya. Kayak ngerjain tesis juga, apalagi ada deadline juga. Iya. Nah kalau Bilkis sebenarnya kayak seselesainya aja atau kayak yaudah kalau selesai yaudah kita rilis di tahun ini gitu. Apa emang kayak udah ditargetin pokoknya tahun ini kita harus rilis album gitu. Kita udah targetin tahun ini pengen banget punya album, jadi kita maksimalin sih di pepet-pepetin aja. Iya, gitu. pokoknya tahun 2025 ini harus selesai. Selesai. Ya karena kita udah gemes juga. Kita udah punya tabungan lagu-lagu lain yang wah, ini album 2 bisa lebih keren lagi gitu. Iya. Oke, seru banget. Tapi namanya cerita pertama. Yes. Why? Kenapa enggak? Apakah kayak di 9 lagu itu kayak itu tuh bercerita, maksudnya kayak ada storytellingnya kah? Gimana? Ada sih nana-nana soalnya kan, dari ada patah hati, ada jatuh cinta, ada move on, ada yang bahagia, punya harapan, itu semua ada campur aduk perasaannya ada di situ. Iya. Dan berakhir bahagia. Oke, itu kalau misalnya yang mau dengar kayak itu harus berurut gak atau kayak mulai dari mana aja deh gitu. Bebas Mulai dari sih, mana aja bisa. Mulai dari mana aja. Iya. Tapi itu juga menggambarkan tadi dia patah hati, cemburu. Iya. Iya. Bahkan kayak rasa rindu juga ada. Betul gitu ada. kan.
Jadi Ya kan? gini, setiap orang yang dengerin lagu Bilqis ini akan menemukan soundtracknya sendiri. Oh, oke. Karena dari 9 lagu itu bener-bener rasanya semuanya beda-beda gitu loh. Jadi yang memang bener-bener lagi patah hati ada nih lagu yang ini, lagi bucin-bucinnya ada juga yang ini gitu loh. Sampai lagi kesel sama Pasangan ya? pasangan aja itu ada gitu. Oke, berarti kayak mau gimana pun suasana hati lo tuh ada gitu ya. Iya. Oke, dan liriknya sendiri kalau nggak salah Kak Melvi juga yang menulis itu semuanya. Semuanya. Kenapa Kak Melvi menulis sendiri? Maksudnya kayak apakah Kak Maulin juga kayak mempercayakan udah ke Kak Melvi aja? Iya, gitu. Atau seperti apa? Jujur banget ya. Ya biasanya gini kalau proses produksi aku dari SD sih sebenarnya Kak. SD tuh udah senang banget nulis lagu sendiri. Wow, menarik. Oke. Jadi kalau dulu orang udah mainin lagu orang lain, aku tuh nggak suka. Jadi Itu SD. Kelas SD kelas 5-6. Wow. Jadi yang benar-benar ditulis ya udah dinyanyiin. Kalau zaman dulu kan nggak bisa di-record atau apa kan, aku belum tahu caranya. Jadi ya udah, dan beberapa ada yang masih aku inget sampai sekarang, dan itu keterusan. Jadi waktu pertama kali ngeband ya udah kita bikin lagu dan ke bawah sampai ke Bilqis ini. Jadi setiap kali aku habis nulis lagu, aku pasti langsung nih kirim ke Kak Maulin. Kamu coba deh dengerin. Nah, jadi dia yang QC dulu. Aku yang pilih lagunya. Iya, lagu mana yang sekiranya cocok sama karakternya Kak Maulin, oke, kita produce gitu. Dan nggak semua lagu yang aku tulis kita produce juga gitu. Oke, tapi kalau Kak Maulin sendiri menerima lagu-lagu dari Melvi, ada nggak kayak ini nggak relate lagi sama gue gitu atau gimana? Enggak sih, So kita far? nyanyi aja sih ya. Bukan karena ya Helvi ini nulis mulu gitu. Enggak sih, jadi kayak dia aku lebih ke suka kalau dia lagu, aku lebih suka ke nadanya sih. Nadanya, oke. Liriknya aku nggak terlalu, ya udahlah itu cerita dia kan. Kelolosan. Gue maksudnya cerita katanya sih teman-temannya, tapi nggak tahu ada yang relate sama dia atau enggak. Iya, tapi aku pertama sih aku suka dari nada dulu. Dari lagu-lagu yang penting nada sih, misalnya enak deh dinyanyiin. Okay. Tapi fun fact, dia orang yang paling nggak suka kalau aku nyanyinya standar. Dia tuh pengen aku nyanyinya tuh agak, dengerin deh, ada jadi setiap lagu lagu tuh kayak ada yang challenge-nya sendiri. sendiri. Berarti itu didirect sama Kak Melvina sendiri? Aku dan beberapa teman-teman musisi di Bogor juga. Jadi ini kejadian, ada teman-teman yang mau cover karena suka lagunya, terus dia tuh ngomel-ngomel, Kak, susah banget sih ini lagu gitu. Sampai kayak gitu. Aku pun kalau untuk nyanyi live bisa ada beberapa lagu, ya Allah susah banget ya ini lagunya, tapi ya bisa sih. Bisa. Apa lagu yang paling susah dibawain? Yang jarang dibawain itu Tahta. Tahta. Ada tahta. Itu cerita tentang mantan bukan sih? Tahta. Iya. Iya kan? Iya. Ini dia tanya yang nulis. Aduh. Habis kan enggak. Soalnya Bilqis ini juga baru aja ngerilis musik video, betul? Ya, baru kemarin. Tadi maafkan aku yang dulu. Memang kenapa Kak Melvi yang dulu tuh kenapa? Jadi itu tuh malah ceritanya gini. Awalnya aku buat story. Oke. Nah, ada mantanku lihat nih. Oke. Ini kamu baru tahu sekarang ceritanya. Jadi Oke. mantanku lihat. Terus buat story lagi, dia muncul lagi sebelumnya nggak ada. Itu tapi follow-followan. Follow-followan. Oh, follow-followan. Cuman sebelumnya mungkin nggak pernah ngesin gitu. Iya, Oke. ngesin. Terus aku di situ nulis, jadi ceritanya ya udah dia yang minta maaf ke aku, dia yang minta balikan ke aku gitu. Ya udah, maafkan aku yang dulu karena dia yang salah ya, ketahuan. Tunggu yang mana nih? Aduh. Banyak banget. Ini maafkan aku yang dulu tuh relate ke lagu Kamu Siapa. Oh, oke. Berarti ada nyambungnya tuh ya. Ada yang situ. Nah, tapi kan menarik ya, maafkan aku yang dulu ditulis oleh Kak Melvi yang sebagai perempuan. Kayaknya stigmanya tuh perempuan kayaknya jarang banget minta maaf ya. Iya benar. Iya benar. kayak Makanya itu sulit analogi dari si cowoknya. Gitu, Oke, datang berarti dari Biofis cowoknya Iya. sebenarnya. Kayak, maafin aku yang dulu deh, ayo kita buat cerita yang kedua gitu ya. Masuk. Iya. Jadi lebih kayak gini sih, kalau maafkan aku. Yang mana mantannya? Udah.
Jadi kalau maafkan aku yang dulu ini sebenarnya lebih ke kita ngasih kesempatan ke semua orang. Semua orang itu berhak untuk jadi versi terbaik dirinya Kak. Gitu. Oke, berarti kalian juga kayak gak apa-apa ya, gak apa-apa buat kesalahan tuh gak apa-apa banget gitu ya. Bener gak apa-apa Karena itu banget. bisa jadi mungkin ini cerita pertama lo gitu. Iya. Ya kan, siapa tahu nanti di cerita kedua kalau misalnya gagal lagi udah cerita ketiga dan seterusnya. Yes. Karena nggak mungkin kalian juga nggak mungkin ada di yang sekarang kalau nggak ada dari cerita pertama. Yes, betul. Nah nggak sih? Gak mungkin kita ada di langkah ke 1000 tanpa memulai langkah pertama. Yes. What a quote from. Yang selalu menarik ya tadi. Maafkan aku yang dulu. Itu konsepnya seperti apa? Untuk Video klipnya? Iya. Oh, Udah seru lihat banget. belum? Lihat tuh. Yang di taman-taman itu apa? Yang di taman-taman? Yang di mana? Taman itu Yang kayak apa katanya pakai jadinya? green screen. Oh, itu apa Pakai green jadinya? screen ya itu ya. Itu apa jadinya? Itu yang kemarin. Yang sebelumnya 2 minggu lalu. Tapi gue liat juga kayak itu green screen sih. Iya kan? Nah, itu kan Itu kita karena hari bolong tau. bagus banget ya. Itu di mana ya kalau Di Daerah Bogor. Daerah Bogor. Daerah Bogor. Di sawah. Instagramable banget ya. Iya, memang itu tuh satu tempat tuh banyak banget tempatnya Spotnya. dan bagus-bagus sih. Oke, berarti sudah ini MV yang udah rilis apa aja? Udah lumayan banyak. Lumayan banyak. Nah, di tiga lagu terakhir ini semuanya kita buat MV Kak. Nah, hari ini kan kita rilis Maafkan Aku Yang Dulu. Nanti 2 minggu lagi kita rilis lagu yang terakhir. Oh oke. Maunya Kamu. Tapi niat bikin 99 enggak? Kepengennya gitu. Pengennya gitu? Jadi awalnya tuh kita malah gini, aku mau bikin sequel dari cerita single pertama sampai akhir. Tapi kayaknya aduh, belum memungkinkan. Tapi kalau misalkan suatu saat ada kesempatan itu akan terjadi sih. Gitu. Oke, berarti kalau bisa 99 juga ya udah nggak apa-apa gas aja gitu. Iya, gas aja. Tapi keren banget sih kalian kayak di sela-sela kesibukannya gitu kayak masih mikirin konsep segala macam, masih butuh kefokusan gitu ya. Capek nggak sih? Nggak. Seru. Karena Justru rasanya seru. suka. Oke, karena Dan nggak ada beban juga, nggak ada yang sebel-sebelah. Ada sih, cuma ya. sebelnya dikit, Sebelnya habis itu dikit, happy-nya nggak, banyak. happy-nya banyak. Oke, satu lagu terakhir yang pengen ditanya. Ini yang judulnya 25 jam. Nah, Kenapa kalau Melvin ini 25 jam nih kenapa? Sedangkan dalam satu hari ini 24 jam. ini bikinnya 25. 25 kenapa? Kenapa? Ya biar ngalahin apotik sih Kak. Karena ada di tutupnya. Rina itu nggak ada obatnya Nggak ada obat. gitu. Oke. Harus ketemu. Jadi ya 24 jam nggak cukup kayaknya gitu. Jadi ya udah 25. 25. Itu kayak nggambarin kayak rasa rindu tuh bisa segitunya Iya. tahu gitu ya. Jadi nggambarin 25 jam. Iya. Dan itu jadi apa namanya? Jadi lagu utama nggak sih di album ini? Iya, jadi Atau ada lagu yang lain yang jadi kayak jagoannya gitu? jagoannya masih di lagu ini. Masih di 25 25 jam. Oke, berarti itu nggambarin rasa rindunya Kak Melvi. Itu tuh lagu diciptain waktu Covid, Kak. Jadi memang benar-benar kita di rumah aja kan. Oh iya, tapi bisa relate sih ya. Iya, jadi kita benar-benar nggak ketemu sama orang-orang yang kita sayang gitu. Aku juga semua kegiatan di rumah, malah bikin konten juga kita dari rumah. Iya, kita kita- bikin video, rekam masing-masing dijadiin satu. Gitu. Jadi jadilah si 25 jam ini beri tambahan waktuku bersamamu kalau ketemu gitu. Yes. Oke, berarti ada lagu-lagu juga yang diproduksi pas Covid. Itu kan berarti hambatan ya sih? Kayak, kesulitannya apa? Kesulitannya komunikasi lancar. Paling jadwal aja sih waktu itu, Kak. Tektokannya nggak gampang juga. Tektokannya gampang, jadwalnya. Jadwal. Ha-ha. Iya sih. Gitu. Jadi malah Tapi ada batasan-batasan. iya, kan? dengan dua kepala ini jadwalnya malah lebih cepat. Jadi kalau misalkan akunya nggak bisa, terus kamu bisa, kalau masih bisa dipepet-pepetin dikit ya udah aku ngalah. Gitu juga sebaliknya, kamu masih bisa cuti, kamu yang ngalah. Oke. Gitu. Karena kita saling sih jadinya ya cocok. Saling ya. Karena kalau nggak gitu, ya udah Bilkis ya akan jadi Bilkis yang sebelumnya, Yes. bukan yang sekarang. Betul sekali. Oke, tapi kalau misalnya dari Kak Maulin sama Kak Melvi ya, dari untuk pendengar yang kalau dengerin cerita pertama itu kayak apa sih yang pengen ini loh biar lu ngerasain ini gitu. Pengennya kayak ekspektasi kalian berdua itu apa? Ekspektasinya. Jadi yang benar-benar yang tadi aku bilang, setiap yang dengar lagu Bilkis akan menemukan soundtracknya sendiri, gitu Kak. Jadi beberapa DM yang masuk ke aku, dia bilang, Kak, aku suka banget lagunya Tahta. Tahta. Padahal itu Tahta tuh lagu yang paling jarang kita bawain. Oke. Karena tingkat Belum kesulitan Itu yang tadi sulit ya? Iya. Tapi itu sekaligus yang paling susah diproduksi. Apa ada lagu lain? Enggak, kalau proses semuanya
nggak sulit itu, tapi kalau dari sisi vokal emang itu, aduh aku juga dengernya ada puyeng juga Kak gitu. Karena ya itulah, dan itu juga mungkin yang menurut orang-orang yang paling dalam lagunya. Tapi gimana kalau misalnya kalian manggung terus kayak dari fans-fans kalian justru malah nungguin tahta? Kita bawain. Oh, tetap bawain. Kita tetap bawain. Oke. Gitu. Ya paling ya udah latihan. Latihan lagi. Oke, berarti untuk album cerita pertama tentunya sudah bisa didengarkan ya di seluruh digital platform. Oke, kalau begitu semoga sukses untuk album cerita kedua mungkin. Amin. Nanti kita kesini lagi kalau Nanti kasih tahu dress code-nya ya. Iya. Biar sama ya. Mau kuning atau oranye? Iya, tapi ini bukan spesifik Bilkis ya maksudnya Kak. Enggak. Bill kuning tuh enggak gitu. Ya udah pokoknya apa aja nanti aku ngikut ya. Siap. Oke, kalau begitu untuk kalian yang udah nonton juga, gue juga mau ngingetin kalau audio ini juga bisa didengarkan di on air Kisi FM di program Kisi Sound Flash di jam 11 siang di hari Selasa dan juga Jumat. Jadi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagram Bilkis di official Bilkis, sama YouTube juga sama official Bilkis, di Spotify Bilkis aja. Oke. BILLKISS. Yes, jangan lupa di follow dan juga dicek ya MV terbarunya juga. Iya. Ada nggak ya? Adain aja. Ada. Oke. Kalau itu sukses terus, sampai bertemu lagi di interview berikutnya. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Bilkis sudah main kesini. Ya, betul. Dan sukses terus, semoga sehat ya sembari 8 jam office hour masih harus tetap produktif. Iya. Keren banget. Oke, kalau begitu Noverina pamit dan Bilkis pamit, and bye bye.